Baik, selamat pagi sahabat semua. Kita bertemu lagi dalam kesempatan ini. Teman-teman, sahabat, diberkati selalu di pagi hari Kudus yang diberkat oleh Yang Kuasa. Kita berjumpa, sudah bersama saya Bapak Guru ini Bapak Guru Akis. Beliau adalah guru olahraga yang memiliki banyak talenta. Salah satunya itu adalah musik tradisional, yaitu musik suling bambu atau disebut dengan musik bambu. Sudah teman-teman, kita langsung saja akan bertanya-tanya. Sebelum itu mungkin diberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan atau memberikan perkenalan. Silakan. Terima kasih Pak Joni. Perkenalkan, nama lengkap itu Yesaya Akis Bidu. Saya tamatan UKW Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Saya asalnya dari Kelurahan Mungkin, cukup sampai situ dulu. Baik kakak, terima kasih. Kakak luar biasa, namanya saya sedikit bertanya dulu. Menurut pemahaman saya kan seorang guru olahraga terus memiliki talenta di bidang seni, apalagi seni yang menurut saya ini, kalau menurut saya kakak agak sulit karena ini terkait dengan suling. Suling ini salah satu musik tradisional yang kita lihat, bahkan kita amati di situasi sekarang ini dengan situasi global itu sudah mulai hilang. Namun kakak adalah salah satu orang atau salah satu yang menyukai bahkan sangat menggemari suling. Kira-kira awal kakak memulai apa atau melatihan atau melakukan kesenian ini awalnya dari mana? Dari SD, dari sekolah atau dari mana? Silakan. Ya baik, terima kasih. Untuk suling memang beda zaman ya, karena waktu itu masa kami itu tidak sama dengan masa sekarang. Ya. Jadi waktu itu masa kami masih, ya saya lahir di kampung. Saya lahir di kampung, sekolah di kampung selama 9 tahun. SD dan SMP-nya itu di SD Negeri Latan, lalu SMP-nya juga di SMP Negeri Latan. Nah, untuk suling memang waktu itu yang dilombakan seni ya, yang dilombakan itu suling, tarian, ada juga baca puisi dan lain sebagainya. Waktu itu memang hampir setiap pulang sekolah, apalagi saat mau masuk perlombaan itu anak-anak semua dikumpulkan di satu ruangan ya, satu kelas, lalu dibagi suling untuk latihan. Nah, waktu itu kebetulan guru saya yang mulai latihan suling waktu itu, masa kami itu dari kelas 3. Kalau kelas 4 itu kalau sudah bisa masuk ikut lomba. Waktu wali kelas saya itu Ibu Impalinata, situ Ibu mengajarkan kami bagaimana cara meniup suling. Dan juga Ibu Ince Dolpani juga ajari kami, itu wali kelas saya di kelas 5. Waktu itu di kelas 4 saya pun belum begitu tahu tiup suling, bagaimana cara meniup itu saya tidak tahu. Tapi waktu itu saya dipilih juga untuk tiup suling, ikut lomba. Luar biasa ya. Nah, yang membuat masalahnya karena saya tidak tahu suling, waktu itu dulu istilah ada mas suling ada. Nah, itu jadi dikasih belajar not
notnya sudah tahu, tapi sulingnya cara tiupnya tidak tahu. Ya. Dari situ karena kawan-kawan kakak yang lain kelas 5 dan waktu itu saya masih kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu sudah lincah. Nah, saat itu disuruh tiup, jadi tiup begitu bassnya ditiup sudah selesai, saya lanjut terus tiupnya, saya lanjut tiup. Jadi ibu waktu itu ibu Inci bilang, Akis, kenapa sudah habis kamu tetap tiup? Saya juga malu-malu, saya bilang, ibu saya tidak tahu. Dari situ mulai saya ya diajar pelan-pelan ya, hari demi hari diajar, akhirnya ya tahu juga. Nah, suling ini memang bagi saya agak awalnya memang saya tidak tahu. Jadi awalnya itu saya rasa susah sekali. Yang pertama, aduh, muka pusingnya minta ampun. Setelah tiup itu muka pusing, aduh, minta ampun. Nah, jadi terus itu dilatih oleh ibu SD, guru SD waktu itu dilatih. Akhirnya sudah saya mencoba, ada keinginan saya juga untuk harus ikut lomba. Makanya jadi setiap kali pulang apapun terjadi saya harus tahu. Memang waktu itu ya memang sekarang ya banyak alat musik itu banyak. Tapi waktu itu memang hanya ada itu, dan memang kami di kampung. Ya, jadi mau tidak mau saya harus tahu, karena saya juga ingin harus tampil bersama kawan-kawan yang lain. Dulu istilah naik pentas itu selalu minta ampun. Jadi saya juga pulang ada niat apapun saya harus bisa. Akhirnya ya waktu itu bapak mencari pipa paralon. Waktu itu memang pakai, bapak pernah kasih buat suling pakai batang aur, cuma hijau ya, masih kecil, lari di datang jatuh, akhirnya sudah bisa. Bapak akhirnya ambil pipa buat suling, saya dengan adik saya. Baik, luar biasa cerita yang sangat menarik. Agak sedikit buat saya salut terhadap kakak ini, dari topografi wilayah yang saat itu menggambarkan bahwa kalau kita tidak belajar suling, berarti kita tidak tahu musik. Ya, salah satu itu. Karena waktu itu yang musik yang itu ada hanya suling di tempat kakak itu. Nah, itu menggambarkan bahwa kakak ingin tahu tentang musik ini, apalagi musik tradisional ini sangat luar biasa. Tetapi yang menarik ini, SD kakak hobinya suling, tetapi saat sampai SMA tamat, kakak bukan ambil seni, tetapi lebih ke olahraga. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi ada yang multi talent di situ kan. Dalam hal ini perlu teman-teman tahu bahwa sahabat sekalian tahu bahwa Bapak ini bersama saya di SMP Negeri Paigelang. Kami sama-sama mengajar di sini. Beliau ini selain memiliki bakat seni, beliau sebagai guru olahraga. Nah, ini yang sangat membuat kami bangga. Bahkan sekolah kami ini hampir sebagian besar, seperempat anak-anak itu sudah bisa tiup suling. Saya tanya lagi, sedikit bertanya lagi. Kalau kita lihat suling ini hampir punah, hampir langka. Kita mau bilang hampir langka di Kabupaten Alor. Bahkan di sekolah-sekolah SD itu dulu memang kita tahu bahwa kalau dulu SD itu orang lomba-lomba hampir suling. Belum ada kelengkapan lain, hanya suling. Tetapi situasi sekarang ini menggambarkan bahwa dalam konteks suling ini atau seni musik tradisional ini hampir hilang. Oleh karena itu, bagaimana kakak punya tanggapan, bagaimana kakak punya pemikiran untuk menanggapi hal ini? Silakan.
zaman yang dimana alat musik sudah begini banyak. Betul. Alat musik sudah begini banyak, baik itu mau tekan, yang semacam suling juga sudah terlalu banyak. Nah, suling ini memang susah ya. Kalau awalnya kita tiup itu memang susah. Untuk mengeluarkan bunyi saja susah. Nah, itu butuh waktu untuk latihan. Karena itu kalau saya, dimana kalau dapat ini di sekolah-sekolah SD, masih di sekolah dasar itu kalau bisa bapak ibu guru yang punya talenta bisa diusulin, tolong ajarkan mulai dari dini. Bahkan kalau ada orang tua yang memang bisa diusulin, ya bisa ajarkan anaknya di rumah, ya sampai di sekolah guru SD, ya supaya berjenjang biar musik ya suling bambu ini tidak punah gitu. Karena perkembangan zaman seperti ini dia menghilangkan ya khas-khas daerah, ya, musik daerah, misalkan suling dan lain sebagainya. Jadi kalau dapat dari rumah ya orang tua sampai di guru-guru ya di SD itu kita sama-sama melatih anak kita biar suling ini tetap ya, ada di Kabupaten Alor. Baik kakak, sudah dijelaskan, kakak sudah menjelaskan bagaimana peran kita guru, apalagi teman-teman di SD kakak. Karena SD adalah sekolah dasar di mana di situ anak-anak yang baru memulai pendidikan bisa mengembangkan bakat dan minat kreasi bisa dikembangkan sekolah. Karena itu teman-teman guru yang ada di SD, kita tahu bahwa semua yang namanya guru pasti punya kreativitas masing-masing. Bahkan teman-teman pasti punya kemampuan di bidang seni dan sebagainya. Baik kakak, sebagai bukti bahwa ini sudah sulit kan? Sebagai bukti bahwa tadi kakak jelaskan sebagai bukti bahwa kakak bisa tiup suling. Mungkin bisa satu lagu, bukan meragukan kakak, tapi sebagai bukti kepada teman-teman seperti itu guru luar biasa gitu kan. Ya, lagu apa ya? Lagu daerah saja kan, supaya lebih kita di apa? Ya. Saya coba tiup Muna Bukit. Ya. Luar biasa kakak. Cuma tambah satu lagi dari Nona. Oh boleh. Kebetulan lagu ini, kedua lagu ini dulu masih itu. Ini yang biasa. Kalau lagu daerah itu biasa ini. Ya. Coba satu kali lagi ya. Akui begitu. Luar biasa sekali kakak terakhir kakak. Dan kakak tiup ini saya lihat yang pertama tadi sudah saya sampaikan awal bahwa ada keunikan tersendiri karena yang pertama tidak semua orang di zaman seperti sekarang ini menguasai musik tradisional apalagi suling. Karena suling ini kita lihat dia punya not, dia punya tiup tidak pasang di bibir saja ini kalau tak salah tapi dia bunyi tidak jelas gitu. Apalagi ini yang mungkin yang terakhir pesan kakak mau sampaikan kepada kita semua,
bagi teman-teman pencinta musik tradisional, khususnya di Kabupaten Alor, wilayah Awat. Lebih terkhusus itu ke generasi-generasi yang ada di sekolah-sekolah, karena di sekolah itu lebih cepat kita kembangkan anak-anak lebih bakat, generasi-generasi ke depan itu bagaimana? Itu menurut kakak bagaimana? Pesan apa yang mau disampaikan? Silakan. Baik, jadi jangan hanya perkembangan zaman, akhirnya budaya-budaya kita mulai hilang. Harapan saya itu supaya budaya-budaya kita ini tidak hilang, ya, khususnya di Suling Bambu. Harapan saya semualah masyarakat, ya, masyarakat yang tahu suling, ya, itu tolong dikembangkan juga di kampung, dan juga guru-guru baik di pendidikan SD, SMP, bahkan SMA, itu kita coba terus kembangkan, ya, biar musik bambu, suling bambu ini tidak hilang. Ini bukan hanya guru saja dan juga bukan hanya masyarakat saja, tapi kita semua. Dan kalau saya yang buat supaya ini tidak hilang ini, minta maaf, ya, mungkin dalam kurikulum juga untuk bagi orang-orang yang kita juga kalau dapat bagaimana kerjasama dengan lembaga-lembaga, ya, yang ada seni ini, maka supaya ada paling tidak ada perlombaan. Ya. Saya dulu tuh ingin latihan karena memang ada lomba. Lomba, ya. Jadi kalau memang ada perlombaan yang dilakukan rutin setiap tahun saja, saya yakin bahwa semua sekolah ingin supaya anak-anaknya pasti Lomba, ya. Karena lomba juga. Ya, karena ada lomba. Strategi. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Tapi kalau kita bilang isi ini ekstra saja, Ya. itu memang kesulitannya kita mengajar. Yang saya dengan kakak jalan dari sini juga kakak sudah tahu. Perjalanan Kadang juga, tapi kalau misalkan ada lomba, pasti kan tahun berapa ya? 2019. Ya. Karena memang Expo Alor ada lomba, sehingga anak-anak juga punya semangat. Ternyata kita Betul. walaupun mau juara tidak juara, kita sudah latihan. Iya, kita setuju. Jadi diwariskan begitu, kan? Baik, luar biasa, Kak. Terima kasih, Kak, sudah meluangkan waktu untuk kita bercerita. Walaupun cerita ini hanya menggambarkan bagaimana situasi musik tradisional suling yang hampir hilang. Baik, informasi tambahan buat teman-teman sekalian bahwa selain suling ini ada kelengkapan dari suling ini yang nanti kita gambarkan pada cerita berikut, yaitu musik bambu yang keseluruhan. Itu ada bomberdom, terus ada dia punya kelengkapan lain. Cerita ini akan disampaikan pada kesempatan berikut. Bahkan suling ini khusus di SMP Negeri Pailang ini hampir memiliki fasilitas musik tradisional yang cukup. Itu mulai dari suling bambu, ada yang kelengkapan, dan juga ada gong stand. Itu adalah salah satu musik tradisional yang dimiliki oleh SMP Negeri Pailang. Terima kasih, sampai jumpa.